I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahmi Syafenita dengan NIM 2206111550 dari Prodi THPB. Nah, di video ini saya akan memberitahu beberapa edukasi tentang penggunaan teknologi yang aman sesuai dengan perundangan ITE. Nah, ternyata kita dalam menggunakan teknologi tidak sembarangan, ada aturannya yang sesuai dengan perundangan ITE. Apa aja sih aturan tersebut? Simak ya. Sebelum mengetahui Undang-Undang ITE, kita harus mengetahui pengertian teknologi terlebih dahulu. Nah, berikut pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang ITE. Adapun cara agar menggunakan teknologi dengan aman dan nyaman pada saat beraktivitas di media digital, yaitu yang pertama, kecakapan keamanan digital yang bersifat kognitif. Maksudnya adalah memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi terhadap perangkat digital maupun terhadap identitas digital dan data diri. Yang kedua, kecakapan keamanan digital yang bersifat afektif yang bertumpu pada empati para pengguna media digital untuk mempunyai kesadaran bahwa keamanan digital selain tentang perlindungan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Nah, kedua aspek ini mengartikan bahwa pengguna diharapkan mampu mengembangkan keterampilan yang kritis dalam menganalisis, menimbang, serta meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 3 faktor atau kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam membangun perilaku literasi digital yang aman, yaitu pengamanan literasi digital. Untuk melindungi identitas digital dan data diri kita di platform digital, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, pembatasan akses. Hal ini dilakukan dengan bertujuan mengadopsi kontrol akses ke data sensitif untuk mencegah pencurian data. Yang kedua, memastikan data terenkripsi dan pastikan data terkode dengan aman ketika dikirimkan melalui situs web. Yang ketiga, konten mengganti password secara berkala serta gunakan campuran huruf dan angka. Yang keempat, gunakan two-factor authentication, fitur keamanan dengan 2 faktor identifikasi untuk autentifikasi pemilik akun. Nah, selain untuk menjaga data diri di media digital, kita juga harus waspada dari penipuan digital. Jangan memberikan sembarangan kode OTP kita kepada orang lain. Yang ketiga, rekam jejak digital. Jejak digital adalah catatan dan jejak yang kita tinggalkan saat kita menggunakan internet. Jejak digital merupakan informasi yang memberikan catatan rinci tentang aktivitas orang lain di media digital. Nah, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari jejak digital, salah satunya adalah selalu membaca syarat dan ketentuan aplikasi dan media sosial dan situs website yang kita akses. Berikut adalah cara untuk membersihkan jejak digital kita di media digital. Yang pertama, periksa jejak digital. Periksa informasi apa saja yang ditampilkan situs pada saat kita mengetikkan nama di mesin pencarian. Yang kedua, selalu bijak sebelum menulis. Perhatikan bahwa like dan share yang kita lakukan menjadi cerminan cara berperilaku kita. Yang ketiga, perhatikan perangkat mobile. Pelajari aturan privasi dalam perangkat untuk memastikan tidak ada aturan yang mengizinkan aplikasi yang akan menarik data pribadi tanpa pengetahuan kita. Pentingnya mengetahui Undang-Undang ITE agar dalam melakukan sebuah tindakan di dunia digital tidak terjerumus oleh komentar-komentar yang bisa menggiring perilaku kita ke arah tidak seharusnya, atau bahkan lebih parahnya bisa merugikan sebuah golongan yang sifatnya masif. Dengan edukasi literasi digital diharapkan agar terhindar
terhindar dari kejahatan-kejahatan yang muncul di dunia maya. Masyarakat bisa menyaring informasi agar tidak terpengaruh hoaks dan tidak mudah terprovokasi dalam berkomentar di dunia maya yang dapat menyebabkan bullying dan kejahatan lain. Nah, adapun perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE yang pertama yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik seringkali dijadikan pasal andalan untuk mempidanakan seseorang. Nah, di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik milik muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dapat dipidana selama paling lama 4 tahun dan didenda paling banyak 750 juta. Kedua, pengancaman dan pemerasan. Di dalam Undang-Undang ITE yaitu pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pemerasan sesuai dengan pasal 27 ayat 4 dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu ujaran kebencian. Melalui pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya yang sering terjadi yaitu menyebarkan berita hoaks. Dikenai pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, bunyi dari pasal tersebut adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud, yaitu dapat dipidana dengan paling lama 6 tahun dan didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Maka dari itu, edukasi media digital ini sangatlah penting dan dengan adanya Undang-Undang ITE ini juga sangat penting agar menciptakan kehidupan dunia maya media digital yang aman dan nyaman dan berkembang dengan baik dan dapat terus berguna di hal-hal yang positif. Kita juga jangan mudah terpengaruh atau mudah terprovokasi oleh berita hoaks. Kita harus pandai-pandai memilih berita yang kita terima. Kita harus bisa menyaring berita mana yang baik dan berita mana yang tidak boleh kita sebarkan. Seperti data pribadi orang lain itu sangat tidak boleh kita sebarkan karena akan terkena pidana ataupun denda yang dapat merugikan kita sendiri. Nah, dapat kita ketahui bahwa penggunaan teknologi juga mempunyai etikanya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang ITE. Maka dari itu, karena teknologi semakin berkembang, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi. Ketika kita tidak bijak menggunakan teknologi, maka kita bisa mendapatkan hukuman pidana ataupun denda. Maka dari itu, kita harus menggunakan teknologi sesuai dengan etikanya dan peraturan Undang ITE-nya. Kita tidak boleh menggunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Kita harus dapat memilih mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Seperti kita tidak boleh menyebarkan berita hoaks dan menyebarkan berita kebencian. Kita harus cermat dalam menggunakan teknologi. Semoga kita semua bisa menggunakan teknologi sesuai dengan peraturan dan etika yang telah ditetapkan oleh Undang ITE. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.